Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat. Senyum. Harus sehat tuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Tolong doakan pimpin dulu. Pada asalnya, mengajar rumah. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat berdoa anak. Terima kasih, Bu. Oke, jadi Ibu mau ngecek kehadiran kalian ya. Oke, Wendy hadir. Hadir. Ratna hadir. Hadir. Ari Hadir. Yohdin. Lima. Aku Novi. Oke, ada yang tidak hadir? Eni kemana? Sakit. Ya ampun, sakit apa dia? Sakit hati. Si kecil sudah sakit hati. Eni saja yang tidak hadir. Ada Iko. Iko mana? Ibu sama Eva. Iko sama Eko kemana? Nggak tahu Bu. Ibu. Kayaknya dia bolos deh Bu. Ya ampun. Tadi istirahat soalnya katanya aduh aku malas pelajarannya Bu Indah gitu. Soalnya IPA. Tidak senyap sekolah, tidak niat belajar ya. Aduh. Oke, sebelum kita belajar hari ini, kita mau menyanyikan lagu nasional dulu ya, dengan penuh semangat. Oke. Mana lagunya? Menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Hafal? Yuk, mari kita berdiri dulu. Kita nyanyi sama-sama ya. Asik. Sempit. Kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan nasional kita, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Nah, anak-anak sebagai pelajar Indonesia, kita tuh harus mencintai yang namanya tanah air, saling menghargai teman dan selalu semangat belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cahaya. Nah, di sini ada diskusi siapa yang tadi melihat matahari. Saya. Itu matahari. Itu matahari. Dia ada matahari. Nah, menurut kalian kenapa kita bisa melihat cahaya di sekitar kita? Karena punya mata. Iya, benar. Kan ada cahaya. Karena ada cahaya. Oke, hari ini Ibu mau ngajak kalian ice breaking untuk melatih konsentrasi kalian pembelajaran hari ini. Nah, ice breakingnya itu ikuti apa yang Ibu lakukan, tetapi jangan lakukan apa yang Ibu katakan. Mengerti? Mengerti. Silakan berdiri semuanya. Instruksinya ikuti apa yang saya lakukan, tetapi jangan lakukan apa yang saya katakan. Sudah siap atau mau coba dulu? Mau coba. Saya sih sudah. Kita coba dulu ya. Kita coba sekali, habis itu kita langsung mulai. Iya. Sentuh kepala. Ayo.
lagi. Kita coba lagi sekali saja. Kalau tidak tahu, tidak mengerti instruksinya berarti kalian lagi tidak fokus. Sentuh mulut. Ayo. Sentuh telinga. Nih. Sentuh mata. Sentuh kepala. Sentuh leher. Sentuh tangan. Oke, kita mulai ya. Kita coba. Belum. Sudah. Kita coba lagi. Tadi kita coba. Oke. Tidak pelan-pelan ya, tapi sedikit cepat. Biar konsentrasi dan fokus. Oke, siap? Siap. Pegang kepala. Pegang hidung. Pegang pundak. Pegang pipi. Mulut. Mata. Alis. Leher. Gigi. Tangan. Lengan. Jidat. Pipi. Kepala. Hidung. Oke. Di sini ada tujuan pembelajaran, di mana nanti kalian harus bisa menjelaskan bahwa cahaya itu bisa merambat lurus. Nah, yang kedua itu menjelaskan bagaimana cahaya dapat dipantulkan. Nah, yang terakhir itu bagaimana mengidentifikasi benda bening, buram, dan gelap berdasarkan kemampuan meneruskan cahaya. Oke, di sini Ibu sudah menyediakan video pembelajaran tentang materi melihat karena cahaya. Jadi kalian harus menyimak isi video ini. Tolong diperhatikan baik-baik. Kalian menonton ya. Jadi setelah kalian menonton ini, kalian akan Ibu berikan lembar kerja peserta didik. Jadi di sana kalian akan menjawab beberapa pertanyaan diskusi. Bisa dipahami? Bisa. Putar ya. Tolong disimak baik-baik. Tolong diperhatikan. Halo anak-anak semua, kembali lagi dengan channel Bunda Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bunda Online. Nah, anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 5 semester 1 kurikulum Merdeka, yaitu bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Topik A, cahaya dan sifatnya. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita mulai pembahasannya. Kita mulai ya anak-anak. Bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Festival budaya merupakan acara yang sangat menarik. Mata dan telinga kita dimanjakan dengan pertunjukan budaya dan musik tradisional. Semuanya bisa dinikmati karena kita bisa melihat dan mendengar. Oleh karena itu, bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Nah, anak, tahukah kalian bahwa manusia membutuhkan cahaya untuk melihat? Adapun telinga bisa mendengar karena menangkap bunyi. Lalu, bagaimana proses melihat dan mendengar dapat terjadi? Bagaimana pula cahaya dan bunyi berperan dalam proses ini? Yuk kita pelajari proses melihat dan mendengar pada bab ini. Anak-anak semua, adapun tujuan pembelajaran kita pada topik ini yaitu nomor 1, menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana. Yang kedua, mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bekerja. Kita langsung saja ya ke topik A, cahaya dan sifatnya.
Nah, pada topik ini ada beberapa pertanyaan esensial yang nanti bisa kalian jawab di akhir video setelah anak-anak memahami pembahasan ini ya. Pertanyaan esensialnya yaitu yang pertama, bagaimana cahaya merambat? Yang kedua, mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Yang ketiga, mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Yuk penjelasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan, kalian bisa melihat karena adanya cahaya. Kolam renang terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat cahaya. Yuk kita pelajari bersama sifat-sifat cahaya apa saja ya. Kita lanjut ke sifat-sifat cahaya. Nah, masih ingatkah kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Ya betul, matahari. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya loh. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Yuk, Oke, sudah dipahami tadi videonya? Sudah. Kan tadi memahami tentang cahaya dan sifatnya. Nah, ini ada pertanyaan. Tadi kan kalian sudah menonton hasil video pembelajarannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cahaya? Oke, Ari. Cahaya adalah energi yang bisa dilihat oleh mata. Mata ya, bisa jadi. Yang kedua itu apa saja sifat-sifat cahaya? Selain Ari. Merambat lurus, Nomor lurus, lalu Iya. dapat dibantukan, Nah, kamu sudah benda bening. Kamu sudah bening. Lalu ada lagi? Dapat dibiaskan. Dapat dibiaskan. Oke. Selanjutnya akan kita bahas ya. Nah, apa itu cahaya? Jadi cahaya itu adalah energi yang dapat dilihat oleh mata dan memungkinkan kita melihat benda di sekitarnya. Nah, jadi cahaya itu berasal dari sumber cahaya dan bergerak dalam garis lurus. Oke, di sini ada sifat cahaya yang dikatakan Novi tadi itu merambat lurus. Nah, cahaya itu selalu merambat lurus dalam garis lurus. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan tabung atau celah sempit yang memperlihatkan bagaimana cahaya terlihat di jalur yang lurus. Nah, yang kedua itu ada sifat cahaya yang dapat dipantulkan, di mana cahaya dapat dipantulkan saat mengenai permukaan yang mengkilat seperti cermin, seperti cermin. Jadi pantulan cahaya itu memungkinkan kita melihat bayangan benda. Nah, yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Jadi cahaya itu bisa berubah arah ketika kita melewati dua zat yang berbeda, misalnya dari udara ke air. Peristiwa ini disebut pembiasan cahaya. Nah, selanjutnya yaitu ada cahaya dapat menembus benda bening. Jadi cahaya dapat menembus benda bening itu seperti kaca dan plastik transparan. Jadi di mana benda ini disebut benda yang tembus cahaya. Oke, di sini sudah waktunya berlatih. Masih pada mengantuk ya? Iya. mau nih bu. Lagi sebentar istirahat. Nah, di sini Ibu mempunyai lembar kerja kita didik. Jadi ini diskusi tugas kelompok, tidak individu. Nah, Kelompoknya berapa orang? kelompoknya 2-3 orang aja. Sudah dapat kelompok? Sudah. Berarti sama siapa kelompoknya? Novi sama siapa? Oh, sama Jongdin. Oke. Nah, di sini dapat lagi. Ada lembar kerja ya. Nanti Ibu bagikan satu persatu. Nah, instruksinya itu kalian siapkan pensil untuk menulis hasil percobaannya nanti, dan Ibu akan menyediakan alat-alat yang perlu kalian gunakan. Oke, di sini ada percobaan yang pertama, itu menggunakan cermin, senter, kertas putih atau dinding. Nah, yang kedua itu menggunakan gelas bening, senter dan buku. Nah, di sini Ibu sudah sediakan ada kertas, ada
cermin, lalu ada gelas bening, ada pulpen sebagai pengganti pensil dan air untuk menaruh di gelas bening tersebut. Oke, Ibu bagikan ya. Oke, Bu. Tapi emang kamu ngerti? Enggak. Oke, yang mendapat cermin kelompok saya. Cermin ya. Ya. Lalu senternya hanya ada satu, nanti giliran-giliran ya. Iya, Bu. Ini untuk kamu Arif. Membuat sekolahan aja. Ini senternya. Ini cara kamu. Woi. Jadi kita isikan air. Gimana Maki? Udah kita masukkan air ya. Geser ya. Nah, kalian lihat cobaan itu, lalu cocokkan dan jawab pertanyaan dalam benda tersebut, apa yang terjadi pada percobaan tersebut. Lihat kan? Kalian sudah? Sudah. Oke, jangan lupa dijawab ya di lembar kerjanya ya.
dibutuhkan, alat yang dibutuhkan itu cermin datar, itu center, Center. Nah, tadi pakai apa ya? Pakai buku. Oke. dan kertas putih. Tapi pakai kertas. Ya. Nah, langkah-langkahnya itu letakkan cermin di atas meja atau lantai. Kami meletakkannya di sini. Nah, letakkan Ada di meja. permukaan cermin. Tadi Gundi mengarahkan Cahayanya ke cermin. Iya. Dan pantulan cahaya ke kertas putih. Gundi. Iya, Gundi. Ya ampun, temennya jangan diganggu. Di sini cahayanya diarahkan ke sini, Bu. Jangan disuruh mengamati cahayanya di Ibu, ini kayak di teater. Cobalah mengubah sudut center Seperti di film ya? Iya. Nah, di sini itu kemana arah cahaya setelah menyentuh cermin itu ke kertas, Ibu. Kertas. Ya, coba itu apakah sudut datar dan sudut pantul terlihat sama besar? Iya. Benar nggak, Bu? Benar. Ya. Yang ketiga, apa kesimpulanmu? Kesimpulan cahaya dapat ditempuh. Oke, bisa diterima. Oke. Terima kasih. Boleh duduk? Boleh duduk? Boleh. Kasih, Silakan Bu. duduk. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompoknya Ferdi, Ratna, silakan. Jadi tadi percobaannya itu membutuhkan gelas bening, senter, dan buku serta pulpen. Nah, hasil diskusi kita itu apa yang terjadi pada gelas yang disinari? Jadi cahayanya dapat menembus benda bening. Yang kedua, apa yang terjadi saat buku disinari? Tidak tembus. Tidak tembus, tidak seperti benda bening ya. Iya, betul. Oke. Apa kesimpulan dari benda bening dan cahaya? Kalau cahaya merupakan energi yang dapat dilihat dan benda bening itu merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Oke, tepuk tangan. Jadi sebentar kita selesai. Oke. Nah, tadi itu kita melakukan percobaan dengan cermin atau kaca. Nah, mengapa cahaya itu dapat melewati kaca? Karena kaca itu kan merupakan benda bening. Nah, mengapa juga cahaya hanya sedikit menembus plastik atau benda yang lainnya? Karena dia terbentuk benda kurang. Oke. Kita lanjut. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan, di mana cahaya itu memiliki sifat-sifat penting seperti merambat lurus, dapat dipantulkan, dibiaskan, dan menembus benda bening. Nah, kita memahami sifat cahaya itu untuk membantu kita dalam kegiatan sehari-hari kita. Oke, pelajaran kita hari ini sudah selesai tentang melihat cahaya ya anak-anak. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu pengen tanya sama kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari cahaya? Seru. Seru, soalnya ada eksperimen. Ada eksperimennya menggunakan banyak benda ya. Iya. Oke. Kegiatan apa yang paling kalian suka tadi? Eksperimennya. Eksperimennya. Tanya jawabnya. Nanti kalian juga bisa mencoba di rumah lagi ya. Mungkin kalau misalkan kalian pengen tahu lebih dalam lagi, kalian bisa mencobanya di rumah. Nah, terima kasih atas jawaban dan diskusi kalian. Pembelajaran hari ini kita tutup segini saja. Karena kalian seperti sudah lelah sekali dari pagi sampai sekarang sudah tidak pulang ya. Capek sekali ya. Masih ada 4 materi lagi. Berarti setelah ini ada pembelajaran lagi. Dari Ibu Ratna, Ibu Ropi, sama Bapak Werdi. Oh, Bapak Werdi. Bapak Werdi nanti yang paling terakhir ya. Oke, siap. Kalau gitu kita akhiri saja dahulu. Kita ketemu minggu depan biar kalian bisa istirahat. Oke, dulu kalian lanjutkan pembelajaran nanti lagi. Oke, terima kasih. Ketua kelas silakan tutup doanya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke,
Parame Santi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih